Oke teman-teman, kita ke video hari Senin. Beberapa pertanyaan berbicara tentang boleh dibuatkan video mapping super resistant mayor time frame monthly turun ke hourly. Thank you sebelumnya. Dan itu kita ikutin patokannya time frame berapa tentang time frame lagi ya teman-teman. Lalu masih bingung entry di mana rejection seperti apa misalnya saya di area time frame 41 ketika dia mulai masuk area tersebut belum ada rejection. Nah ini balik lagi masalah time frame. Jadi di kondisi ini semua berbicara about time frame. Nah, kita cek dulu ya teman-teman. Sambil teman-teman lihat, saya update sedikit tentang weekly analysis ya. Weekly analysis kemarin saya bicara bahwa kalau Amerika ikut-ikut, gold bakal naik teman-teman. Kalau Amerika ikut-ikut. Kebetulan di hari Minggu, kita tahu Amerika ikut bom Israel. Sorry, ngebom Iran. Kok ngebom Israel? Malah perang sendiri dong jadinya. Nah, di situ after bom Senin pagi, tadi pagi kan open di atas ya teman-teman. Meskipun dia turun lagi. Turun lagi penyebabnya apa? Penyebabnya adalah Kongres US nggak setuju sama keputusan Trump. Jadi kemungkinan naiknya ini masih smooth, belum akan agresif. Kecuali ada hal-hal lain lagi nanti teman-teman. Dari sini kita lihat ya dia break ke atas baru turun. Nah di kondisi ini pun ini juga berbicara tentang time frame dan tren. Jadi secara satu, tren yang turun ini berpotensi berubah naik karena ada higher high, karena ada higher high. Nah, kita sambil bahas teman-teman. Dari monthly, weekly, kita lihat. Sebenarnya kalau dari monthly, nggak kelihatan movement yang clear ya, Mas. Secara gelombang, yang kelihatan hanya ini dari low ke high, dia bikin sebuah movement. Dan waktu kita turunin ke weekly, barulah kelihatan gelombangnya. Teman-teman silakan cari video STA yang bicara tentang Dow teori ya, di mana ada gelombang di dalam gelombang. Monthly satu garis lurus saja teman-teman. Tapi begitu kita breakdown ke weekly, kita melihat banyak gelombang di sini. Ini resisten punya weekly, ini supportnya punya weekly, ya. Resistennya weekly, break lagi, support punya weekly, resisten yang di break, support, nah, resisten yang sudah ada. Oke, nah jadi saat Anda mau nandai resisten support atau struktur, andai waktu dia membentuk gelombang-gelombang ini tadi. Tapi gelombang-gelombang ini kan ada ya gelombang primary, gelombang secondary, ada gelombang mikro. Nah, teman-teman harus ngerti lokasinya yang mana. Mikro itu bisa di time frame kecil, di mana Anda mau entry. Secondary atau sekunder itu bisa di time frame yang masih besar, yang memperlihatkan ini marketnya mau kemana dan ngapain. Dari situ baru Anda break lagi. Ya, nah teman-teman juga lihat di weekly ini ada low sampai ke high. Ya, jadi movementnya dari mana? Dari bawah sini ke atas. Ya teman-teman, kelihatan ya? Movementnya dari bawah ke atas. Saat saya breakdown ke daily lagi, nah Anda bisa lihat. Ini ada gelombang-gelombang yang terjadi. Ada gelombang-gelombang yang terjadi. Oke, kelihatan ya? Jelas ya? Jadi dari setiap gelombang ini tadi, time frame besar, Anda breakdown, ini akan ada gelombang lagi. Kadang-kadang rapi, kadang-kadang tidak. Ya, kadang-kadang rapi, kadang-kadang tidak. Salah satunya ini break.
Ini resisten. Ya, ini support. Oke. Ini ada gelombang kecil lagi, teman-teman. Ini ada break lagi. Ini support. Oke. Kenapa ini sudah dianggap? Karena dia ambil higher low terakhir. Hmm, ada lagi break. Ya, teman-teman. Ini support lagi. Ini ada lagi. Ini resisten, belum break. Kelihatan ya. Resisten yang di break. Resisten yang di break. Ini pun sama. Nah, oke. Nah, di kondisi ini yang harus Anda perhatikan adalah apa? Ya ini tadi. Swing high, swing low. Swing high, swing low. Swing high. Terlihat ya dengan jelas ya. Jadi secara momentum kalau marketnya masih bikin higher high lagi, yaitu Anda bisa melihat bahwa kondisi tersebut adalah kondisi yang naik, tren yang naik teman-teman. Nah, dari daily ini kalau Anda lihat movement market dari bawah ke atas, ya nggak cuman itu, ada juga movement yang lain. Contohnya ini break juga. Oke. Jadi kok utamanya ini masih naik teman-teman. Utamanya ini masih naik, hitam ini tadi. Ya utamanya dia masih naik. Tapi di tren di dalamnya yang utama itu tadi ada gambaran turun, turun. Oke, bisa dilihat ya dengan clear ya. Jadi ini impulsif. Ini mungkin penurunannya adalah koreksi. Terjadi impulsif lagi lanjutan jika apa? Jika movement ini melanjut ke atas. Nah, muncullah tren lagi yang lebih besar. Dan di dalam koreksi-koreksi tersebut, teman-teman, ini pun ada support resistan yang ada di sana. Saya tandai ya. Nih, oke. Ndol-ndol ini, titik-titik ya teman. Saya kasih dot-dot di situ ya. Lalu, kalau kita lihat lagi dari daily, berarti kan market masih seperti di dalam ini teman-teman. Di dalam ini ya, di dalam area merah ini. Secara daily. Kita breakdown lagi ke 4. Nah, di 4 apa yang terjadi teman-teman? Pastikan kalau Anda melihat swing high, bentuknya begini. Kalau Anda melihat swing low, bentuknya begini. Tajam. Letaknya ini, ujung ini. Support resistant. Swing high, swing low. Mana yang tajam di atas? Ini tajam. Ini break di sini. Ya teman-teman. Ini low-nya. Oke. Lalu lagi. Ini break lagi. Ya. Ini juga tajam. Jadi ini high, low, higher, higher low. Ini higher high. Oke. Nah ini sekarang belum break. Belum ada break. Nah, belum ada break. Jadi yang teman-teman pantau masih area mana? Area ini ke sini. Hijau ya teman-teman. Ini 50%-nya saya hilangkan dulu. Oke, swing high,
swing low. Tolong diingat ya. Nah, di sini berarti menunjukkan kondisi yang sama dengan apa? Dengan yang sebelah kiri. Ini tadinya impulsif, teman-teman. Ini juga impulsif karena ada break ya. Lalu terjadi koreksi, koreksi. Nah, ini pun berpotensi sebagai koreksi. Pertahanan dari koreksi ini mana? Pertahanannya mana? Pertahanannya ini. Sebentar, siap bos. Pertahanan terakhirnya mana ini? Pertahanan terakhir di sini, teman-teman. Jika sampai ini broken, berarti tren mungkin akan berubah. Tren naik ini akan berubah. Jadi down trend. Ya teman-teman. Tren naik ini akan berubah. Jadi down trend. Kalau dia akhirnya seperti ini. Tetapi besar kemungkinan di kondisi ini seperti akan lanjut lagi. Ya. Jadi dari tiap time frame kita akan melihat kondisi-kondisinya. Ini kondisi H4 yang update teman-teman. Untuk gold. Ya. Lalu kita lihat lagi setiap movement ini dan ini ya impulsif ataupun korektif itu di dalamnya pasti akan ada gelombang lagi. Kita lihat ya teman-teman. Ini pasti ada gelombang lagi nih. Turun. Kasih warna merah ya contoh ya. Ini juga atau naik dia ada gelombang. Nah ya. Jadi gelombang-gelombang itu yang Anda tandai sebagai support resistance. Nah kita lihat dia satu. Oke. Sorry kalau ret-retan ini saya hapus dulu. Nah teman-teman bisa cek. Saya rapikan dulu gambarnya ya. Nah ini merahnya saya hapus. Kita coba cek kepada gelombang-gelombang yang ada. Dari bawah teman-teman, ini gelombang naik. Oke. Dari atas ke bawah, ini gelombang turun. Nah, oke. Nah, lokasi-lokasi inilah yang Anda tandai as a support resistance. Nah, atau struktur market. Oke. Di sini ada, di sini pun ada. Saya gambarnya nggak begitu detail ya teman-teman. Tapi intinya swing high and swing low. Oke, sudah kelihatan ya. Saya hapus dulu. Nah, kita lihat dia satunya. Ini gelombang-gelombang yang muncul dia satu. Oke, gelombang-gelombang yang muncul di H1. Nah, teman-teman harus hafal tentang apa struktur market. What happened with struktur market? Apa yang terjadi? Ya, nah, kalau saya punya patokan gini teman-teman. Saat dia punya low, high, and lower low, ini yang punya patokan seperti ini ya. Ini adalah tanda downtrend karena ini break. Kalau dia ada tanda seperti ini, high, low, higher high, kemungkinan uptrend. Jadi guna fungsi dari SR untuk apa? Trend yang kita dapat dari struktur market. Ya, yang kita dapatkan dari struktur market. Itu poinnya itu.
Jadi Anda mengerti support resistance buat apa? Buat tahu di mana letak si tren atau seperti apa trennya naik turun atau sideways. Kita bisa kenali dari mana support resistance dan market struktur. Nah, setelah ini terjadi teman-teman, ini ada resistance yang di break. Berarti secara H1 tren yang tadinya turun ini berpotensi berubah. Berubah kemana? Berubah naik. Karena apa? Ini di break. Ini break. Ya. Jadi kalau kita lihat movementnya begini. Low, high, lower low, higher high. Ini turun. Ya. Apakah dia akan lanjut begini? Ini turunnya kemana? Demand. Target maksimumnya mana? Apakah dia akan supply ke sini? Apakah itu target aja teman-teman? Apakah langsung ke sana? Saya nggak ngerti juga. Tapi secara grafik yang terlihat di kondisi tersebut, ya, yang terlihat kondisi tersebut. Jadi support resistance per time frame untuk menunjukkan tren di sana, tren di sana, di time frame tersebut. H4 ya trennya H4 seperti apa, H1 ya trennya H1 seperti apa. Lalu kalau ada yang lainnya lagi, M30, M15 silahkan digunakan. Nah, kalau saya ngelihat teman-teman, M15 what happen? M15 ini kan terjadi penurunan ya. Strukturnya dari ini. Low, high, lower low, lower high, lower low. Nah, jadi M15 ini masih turun strukturnya teman-teman. Turun. Yang sebagai koreksi dari H1. Turunnya ini adalah market koreksi. Ini koreksi. Dari siapa? Impulsifnya ini tadi. Dari H1. Oke. Nah, berarti koreksi ini selesai jika apa? Ini struktur yang tadi di broken. Saya hapus dulu. Ya, ini harus ada break dulu. Baru Pak lanjut ini. Jadi tiap time frame Anda perlu lihat strukturnya. Support resistennya. Swing high, swing low-nya. Untuk apa? Untuk Anda bisa melihat dengan jelas si tren itu tadi. Si tren itu tadi. Lalu, supply demand yang lampau sebelah kiri, untuk nunjukin apa targetnya itu harga mau kemana, teman-teman. Kalau ini sampai ini di break ya, teman-teman. Level tersebut di break. Ya level ini di break. Price mungkin akan menuju ke supply ini sebelah kiri. Nah, jadi mungkin higher high-nya akan ada di sini. Oke. Lalu kalau dia turun, turun ke demand. Demand mana yang potensial akan sudah terjadi? Apakah di sini? Nah, oke. Jadi support resistan bermanfaat, time frame bermanfaat, supply demand juga sangat bermanfaat. Karena apa? Anda jadi tahu what have to do. Apa yang harus Anda lakukan terhadap market. Jadi Anda nggak spekulasi lagi. Tapi Anda punya gambaran. Masalah salah atau benar itu nanti. Yang penting gambarannya Anda sudah punya. Ya teman-teman. Jadi dari monthly, apa yang terjadi? Garis lurus saja teman-teman. Yang di dalamnya, possible-nya weekly, ada gelombang. Ya, weekly, ada garis lurus lagi.
harga yang naik lurus. Di dalamnya kemungkinan ada gelombang lagi teman-teman. Nah tiap-tiap gelombang itulah yang Anda bisa ambil, Anda bisa gunakan sebagai alat bantu. Ya, H4-nya seperti apa, H1-nya seperti apa, M15-nya seperti apa. Cuman kalau Anda ambil dari weekly atau monthly ke M15 itu terlalu panjang. Teman-teman akan bingung mungkin yang belum terbiasa. Ya, yang belum terbiasa bisa bingung. Jadi saran saya kalau Anda mau swing ya teman-teman. Anda swing trade, mana yang Anda gunakan? Anda bisa pakai dari daily. Turunnya kemana? 4. Nanti eksekusinya di mana? 1. Untuk swing. Teman-teman yang mau swing. Ya. Yang mau intraday. Teman-teman ambil dari mana? Dari daily boleh. Dari daily boleh. Tapi itu terlalu gede juga. Ya, Anda bisa ambil dari 4. H1, M15. Kalau Anda mau scalping, teman-teman. Scalpingan. Ya. Anda mau ambil dari berapa? H1, M15, M5. Monggo, silakan. Sesuaikan ini polanya Anda. Ya, sesuaikan polanya Anda ini. Yang mana yang mau diambil. Oke. Jadi time frame itu mencerminkan gaya tradingnya teman-teman semua. Oke. Nah Pak, kalau saya mau scalpingan, seperti apa contohnya? Misalnya kita ambil dari XAU ini ya teman-teman ya. Ini M15. M15. Saya turunin M5. Nah, kelihatan teman-teman. Bahwa di M5 pun, ini juga ada gelombang lagi. Kelihatan ya. Ini ada high, ini ada low. Ya, mana high-nya ini? Higher-nya mana ini? Ya, high, low, higher, high. Ini break. Oke. Dan waktu naiknya ini impulsifnya ini ada gelombangnya juga teman-teman. Nah, kapan dia turun? Ya mungkin dia turun setelah break ini. Kalau untuk M5, mana yang saya ambil demonnya? Probably area ini. Demon ini. Karena trading range-nya saya dapat di sini dari low ke higher high. Itu range marketnya. Oke. Bayar nanti kapan? Waktu dia kembali ke sini. Ya teman-teman. Nah, kecil-kecil ini, ya struktur kecil-kecil ini, mungkin punya siapa? Punya M1 teman-teman. Punya M1. Nah, kalau Anda lihat M1, ini ada lagi. Ini break. Range-nya ini kecil. Ada entry-nya di mana? Ini mungkin. Ya, oke. Jadi harus diingat bahwa setiap movement panjang, ya sekiranya satu garis, pasti ada gelombangnya. Ya, maafkan kalau gambarnya nggak begitu bagus. Di dalam ini pun ada gelombangnya lagi, teman-teman. Ya, oke. Ini sudah pernah saya bahas berkali-kali saya bahas. Oke. Nah ini movement biru yang naik ini, Anda breakdown ini pun pasti ada gelombangnya lagi.
Nah, jadi Anda mau ikut yang mana? Ikut gelombang yang mana? Time frame yang mana? Anda perlu lihat gelombangnya ini, wave-nya. Oke. Tiap naik ya ini pasti ada gelombangnya ini teman-teman. Pasti. Nggak mungkin nggak. Oke. Ya. Turun pun juga begitu. Pasti ada gelombangnya. Oke. Jadi market itu seperti apa ya kalau saya bilang, pernah tahu ini ya mungkin. Nah, dia berlapis-lapis di dalamnya. Dia berlapis-lapis. Polanya hampir sama. Hanya skalanya saja yang berbeda teman-teman. Skalanya saja yang berbeda. Ya, sama. Ini dengan gelombang-gelombang yang ada di sini. Saat Anda mengerti, Anda paham, Anda mau ditaruh dimanapun time frame-nya sama saja. Cuman time frame kecil, harap diingat, memberikan signal yang lebih banyak. Ya, memberikan signal yang lebih banyak. Jadi, potensi salah makin besar juga. Ya, potensi salah makin besar juga. Oke teman-teman, semoga bermanfaat video tentang time frame ini dan penjelasan tentang gelombang-gelombangnya di tiap time frame. Silakan like, share, dan jangan lupa subscribe. Oke, thank you for watching. Terima kasih semuanya. Selamat malam.